nanti setiap orang tua yang dimaksudkan yang menyiapkan anaknya demikian, nanti keberhasilan anak itu selalu dilekatkan kepada bapak atau orang tuanya secara adab. Contoh misalnya, ibu bapak kenal Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Baik. Ya, hebat. Cuman di Tanah Kusir kenal Ibnu Abbas ya. Baik. Kenal di mana, Mas? Baik. Ibnu Abbas itu nama aslinya Abdullah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nanti kakak sulungnya namanya Fudail. Punya bapak namanya Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau paman Nabi. Terpaut usia 3 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Paman Nabi aktivitasnya berbisnis, dagang. Kemudian masuk Islam dan Nabi membebaskan sifat riba yang melekat di pamannya. Riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi adalah riba pamannya Abbas radhiyallahu taala anhu. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau di balik kesibukannya masih menyediakan waktu untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita lah akhir pekan begini belajar. Nabi itu punya, nanti kalau baca di Al-Bukhari, Nabi punya jadwal ta'lim. Untuk ibu-ibu, pengajian ibu-ibu itu hari Kamis jadwal Nabi. Ya, ada jadwalnya Bu, pengajian ibu-ibu, ya. Jadi hari Kamis, setiap Kamis Nabi ngajarin yang ibu-ibu tuh. Makanya nanti diteruskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kemudian di jadwal itu ya untuk laki-laki, beliau menyempatkan diri belajar. Lalu merenungkan. Kalau bapaknya berbisnis karena passionnya di situ, jadi memang ibadahnya lewat harta. Ada yang lewat harta, ada yang lewat kedudukan, ada yang lewat ilmu, ada yang lewat tenaga. Nah, beliau ibadahnya lewat harta. Tapi punya visi yang tinggi, bapaknya boleh saat ini berbisnis, kesempatan terbatas dengan Nabi, belajar hadis terbatas, Quran terbatas, tapi anaknya mesti ada yang jadi ahli Quran dan hadis. Maka diinvestasikanlah Abdullah kecil yang sulung itu untuk mengaktifi majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sejak kecil disimpannya di majlis Nabi. Dari sejak merangkak itu. Ya, makanya pernah dibelai oleh Nabi itu, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Dan anak-anak itu dengan siapa dan apa didekatkan, maka itu yang akan tertambat dalam hatinya pertama kali. Ya. Kalau ditambatkan dengan main-mainan, ya dengan mainan dia akan ingat. Gitu kan? Robokarpoli, Embers, apalagi itu heli, macam-macam ya. Nah, terus main-mainan, mobil-mobilan, itu yang akan tertambat. Tapi ketika ditambatkan dengan nilai-nilai, misal Rabbani, kalimat-kalimat thayyibah, diajarkan dengan kebaikan, diajak ke majlis ilmu, itu yang akan dicintainya. Makanya anak ini sejak kecil karena didekatkan dengan Nabi, jatuh cinta pada Rasulullah SAW, itu selalu keinginannya melekati Nabi. Ya, sampai Nabi tidur pun menginap di rumah bibinya, pengen tahu kebiasaan malamnya, padahal masih kecil. Sampai nginap itu di rumah Sayyidah Maimunah, nanti saya ilustrasikan posisinya ya. Nah, kemudian sampai mengamati bangun tidurnya Nabi. Jadi hadis bangun tidur itu, cara bangun tidur, sampai sholat malam yang 11 rakaat itu, plus 2 yang khafifatain. Kemudian sholat yang pernah dengar riwayat kalau 2 orang safnya sejajar itu, pernah dengar? Nah itu yang meriwayatkan anak kecil. Yang melihat kebiasaan bangun tidurnya Nabi. Itu nanti didokumentasikan oleh Imam Abu Daud namanya, ya Sulaiman As-Sijistani, ya nama aslinya Sulaiman As-Sijistani dari Sijistan. Digelari dengan Abu Daud. Ada yang menyebutkan kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini beliau bisa melunakkan hadis dengan lisannya.